Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi, NIP 1998100082025031001. Saya adalah anggota Latsar Angkatan 3, kelompok 1 dengan nomor daftar hadir 8. Dengan ini saya akan menyampaikan hasil dari analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi yang menyangkut masalah belum terformalkannya kertas kerja pada Inspektur Pembantu 4 dengan tidak adanya tanda tangan pengendali teknis, ketua, Inspektur Pembantu 4, dan nomor kertas kerja. Daftar isi dari presentasi saya adalah tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas, masalah efektivitas kinerja, analisis akar masalah dengan Fishbone, alternatif solusi setiap akar masalah, dan terakhir, infografis. Berikut adalah tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas. Fungsi Inspektur Pembantu 4. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Uraian tugas Inspektur Pembantu 4, menyusun bahan kebijakan strategis, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian kegiatan terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi, menyusun bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi, menyusun bahan kebijakan dalam rangka pembinaan, penjaminan mutu, dan konsultasi terkait pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, menyusun bahan perencanaan program pengawasan terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembinaan atas pelaksanaan pembawaan pengawasan inspektorat kabupaten atau kota terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah lain, pemerintah daerah lain, dan instansi vertikal terkait pelaksanaan program reformasi birokrasi. Menyusun bahan dan melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, menyusun laporan hasil pengawasan pelaksanaan program reformasi, lanjut menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemuktahiran tindak hasil reformasi birokrasi, pengawasan pelaksanaan program mendistribusikan tugas menilai kinerja fungsional dan di lingkup kewenangannya, dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Setelah menyampaikan analisis uraian tugas dan fungsinya, saya menganalisis akar masalah dengan Fishbone. Jadi ada 3 akar masalah saya dapat dari metode Fishbone. Yang pertama, belum adanya format kertas kerja yang sesuai dengan standar. Kurangnya kesadaran anggota bidang akan pentingnya mendokumentasikan dan melegalitaskan kertas kerja. Keterbatasan waktu yang mengakibatkan proses pelaksanaan yang harus dilakukan sesegera mungkin agar sesuai dengan target yang ditentukan. Dari ketiga akar masalah ini mengakibatkan kertas kerja dari yang ada di Irban 4 menjadi belum formal. Oleh karena itu, saya memberikan solusi alternatif dari 3 masalah tersebut, yaitu belum adanya format kertas kerja yang sesuai standar. Dengan itu, saya akan memberikan solusi yaitu pembuatan template kertas kerja. Template ini harus mencakup informasi wajib, tentukan kolom atau bagian wajib seperti nama melakukan verifikasi lapangan, tanggal, nomor kertas kerja, catatan perlap atau verifikasi lapangan, dan tujuan. Tujuan ini yaitu adalah tujuan dilakukannya verifikasi lapangan. Struktur konsisten, gunakan judul dan bagian yang seragam agar mudah dipahami. Yang ketiga, format pengisian, contoh singkat langsung yang di dalam template
untuk memandu penggunaan kertas kerja. Yang kedua, kurangnya kesadaran anggota bidang akan pentingnya mendokumentasikan dan melegalitaskan kertas kerja. Jadi di sini solusinya adalah ada dua, peninjauan secara berkala. Terapkan sistem peninjauan kertas kerja secara berkala, berikan umpan balik konstruktif tentang kualitas dokumentasi untuk memperkuat ekspektasi dan membantu anggota tim untuk meningkatkan diri. Jadi maksud peninjauan secara berkala ini adalah peninjauan yang dilakukan oleh setiap anggota tim secara berkala dalam setiap proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dan di pelaksanaannya yaitu tim harus melakukan peninjauan secara berkala baik dari anggota tim, ketua tim, pengendali teknis sampai pengendali mutu sampai ke inspektur pembantu 4. Selanjutnya, sorot manfaatnya, komunikasikan secara rutin bagaimana dokumentasi yang tepat memberikan manfaat bagi individu dan tim, seperti mengurangi pekerjaan yang terulang dan memberikan dasar yang kuat untuk kesimpulan. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu yang mengakibatkan proses pelaksanaan harus dilakukan sesegera mungkin. Tekanan waktu ada hal yang lumrah, tetapi kita bisa mengelola agar dokumentasi tidak terabaikan dengan cara integrasikan dokumentasi ke perencanaan, jadikan dokumentasi sebagai bagian eksplisit dari perencanaan penugasan, alokasikan waktu khusus untuk dokumentasi dalam jadwal penugasan dan struktur rincian kerja. Prioritaskan dan efisiensikan. Dalam sini ada dua bagian yang prioritas dan efisiensikan. Pendekatannya berbasis risiko. Agar kertas kerja terformalkan dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan pelaksanaan, perencanaan, dan pelaporan, maka anggota tim harus melakukan pendekatan berbasis risiko, yaitu dengan cara fokuskan upaya dokumentasi pada area yang memiliki risiko lebih tinggi atau bersifat material. Meskipun semua dokumentasi penting, beberapa area mungkin memerlukan bukti yang lebih rinci, yaitu eh, ada beberapa penugasan dalam pengawasan di Inspektorat Bidang 4 yang memiliki high risk, maka harus diprioritaskan. Delegasi dan dukungan. Pastikan ada staf yang memadai dan mempertimbangkan untuk mendelegasikan tugas-tugas dokumentasi persiapan bila sesuai, sehingga staf senior bisa fokus pada analisis dan peninjauan kritis. Jadi, maksud dari delegasi dan dukungan adalah adanya kerjasama antar tim yang staf senior melakukan analisis dan peninjauan kritis, dan untuk staf-staf yang masih junior melakukan tugas-tugas dokumentasi persiapan. Selanjutnya, penetapan tujuan yang realistis. Tim perlu menetapkan jadwal penugasan yang realistis, memperhitungkan waktu dibutuhkan untuk dokumentasi dan peninjauan yang tepat. Bukan hanya fase pelaksanaan saja, akan tetapi pada fase perencanaan dan pelaporan juga. Dengan adanya penetapan tujuan yang realistis ini, maka ke manajemen tim akan lebih sempurna dan tim tidak molor waktunya. Dengan mengatasi ketiga tantangan ini secara struktur, Anda dapat meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efisiensi proses manajemen kertas kerja yang saya lakukan di Inspektorat Bidang 4 atau Inspektorat Bagian Wilayah 4. Dan di sini adalah salah satu saya buat untuk infografis dari tugas saya. Yang pertama, saya zoom, masalah belum terformalkan kertas kerja di Irban 4 dengan tidak adanya tanda tangan pengendali teknis, ketua tim, dan Irban, nomor kertas kerja, serta nama yang memegang kertas kerja. Dan hal ini berasal dari akar masalahnya belum adanya format kertas kerja, kurangnya kesadaran anggota bidang akan pentingnya dokumentasi dan melegalitaskan kertas kerja yang merupakan suatu bagian dari proses pelaksanaan pengawasan standar sesuai standar, keterbatasan waktu yang mengakibatkan proses pelaksanaan yang harus dilakukan segera.
Dengan itu, yang terakhir dari akar masalah tersebut dan masalah sudah dijabarkan, solusinya adalah pembentukan template kertas kerja, peninjauan secara berkala, integrasikan dokumentasi ke perencanaan, prioritaskan dan efisiensikan penetapan tujuan yang realistis. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.